Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Astra Patriot MPD, beserta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kelompok kami dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat pada hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi mengenai materi hukum Kirchhoff. Sebelum kelompok kami melakukan presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Agung Asidiki. Yang kedua ada Fadila Azahra Putri. Bisa say hi Fadila. Halo. Yang ketiga ada Farah Fadilah. Say hi. Hai. Yang keempat ada Indah Ramadhani Pohan. Say hi. Hai. Yang kelima ada Kahina Delvia Bayumi. Say hi. Hai. Dan yang keenam ada Zarifa Zaskia Alia. Say hi. Annyeong. Oke. Oke, di sini ada sejarah penemuan hukum Kirchhoff yang akan dibacakan oleh Fadila Azahra Putri. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Agung sebagai moderator kita. Di sini saya akan membacakan sejarah penemuan hukum Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff mengawali sejarah ilmu pengetahuan pada 12 Maret ini tahun 1824. Gustav Robert Kirchhoff lahir di Königsberg, Prusia, kini Kaliningrad, Rusia. Ia menciptakan hukum arus Kirchhoff. Menurut Kirchhoff, dalam sebuah sirkuit listrik yang memiliki percabangan, jumlah arus-arus yang masuk ke dalam percabangan itu setara dengan besar arus yang keluar dari percabangan tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Azahra Putri yang telah membacakan sejarah penemuan hukum Kirchhoff. Selanjutnya ada pengertian hukum Kirchhoff yang akan dibacakan oleh para Fadila. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum pada ilmu elektronika yang berguna untuk menganalisis arus serta tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang memiliki nama Gustav Robert Kirchhoff 1824 sampai 1887 pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farah Fadilah yang telah membacakan pengertian hukum Kirchhoff. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 yang akan dibacakan oleh Indah Ramadhani Pohan. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff 1 yaitu hukum Kirchhoff yang selalu berkaitan dengan arah arus yang menghadapi titik percabangan. Hukum Kirchhoff 1 ini sering juga disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law atau KCL. Bunyi dari hukum Kirchhoff 1 ini adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan pada suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kemudian, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 yaitu hukum yang dipakai untuk menganalisis tegangan, yaitu beda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini biasa dikenal dengan sebutan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Bunyi dari hukum Kirchhoff 2 ini yaitu total tegangan
beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah Ramadini Pohan yang telah membacakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya ada rumus hukum Kirchhoff 1 dan rumus hukum Kirchhoff 2 yang akan dibacakan oleh Zarifa Zaskia Alia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus hukum Kirchhoff 1 dan rumus hukum Kirchhoff kedua. Rumus hukum Kirchhoff yang ke-1 yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Keterangannya, sigma I masuk, jumlah arus masuk atau ampere. Sigma I keluar adalah jumlah arus keluar atau ampere. Lalu yang kedua yaitu rumus hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Keterangannya, sigma E adalah jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL V. Lalu sigma IR merupakan jumlah penurunan tegangan atau volt. I sama dengan kuat arus atau ampere. R sama dengan hambatan atau ohm. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zarifa Zaskia Alia yang telah membacakan rumus hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya ada penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Jika di rumah menggunakan rangkaian seri, lampu yang jaraknya paling dekat dengan saklar atau sumber listrik pasti menyala lebih terang daripada lampu yang jauh dari sumber listrik. 2. Jika yang digunakan untuk lampu di rumah adalah rangkaian paralel, maka semua lampunya akan menyala dengan tingkat keterangan yang sama tanpa memperhatikan perbedaan jarak antara lampu dengan sumber listriknya. Selanjutnya ada data hasil percobaan yang akan dibacakan oleh Karina Delvia Bayumi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan data hasil percobaan pada kelompok kami, yaitu pada tegangan 4 volt, yaitu diperoleh arusnya yaitu 0,1 ampere. Untuk I1 sama dengan I2 yang berarti sama-sama 0,1 ampere. Untuk tegangan 6 volt diperoleh 0,5 ampere. Pada I1 dan I2-nya 0,15 ampere. Untuk 8 volt atau tegangan ketiga yaitu untuk arusnya yaitu 0,2, untuk I1 sama dengan I2-nya sama dengan 0,2 ampere. Untuk tegangan 10 volt diperoleh arusnya yaitu 0,25, untuk I1 sama dengan I2-nya itu sama yaitu 0,25 ampere. Untuk tegangan 5 ke 12 yaitu arusnya yaitu 0,3 ampere. Untuk I1 sama dengan I2-nya sama 0,3 ampere. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 yaitu I1 sama dengan I2 atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus keluar. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Karina Delvia Bayumi yang telah membacakan data hasil percobaan. Baiklah, bagian terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya yang pertama, hukum Kirchhoff ada 2. Hukum pertama, Kirchhoff mengatakan bahwa arus yang masuk pada tiap titik cabang nilainya akan sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Sedangkan hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa perubahan tegangan pada rangkaian tertutup nilainya sama dengan 0. 2. Apabila nilai tegangan semakin besar, maka nilai arus juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. 3. Semakin besar voltase yang dialirkan pada rangkaian, maka semakin besar pula arus yang ada. Baiklah, telah selesailah pembacaan kesimpulan kita yang menandakan presentasi kami telah selesai juga. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi yang sudah kelompok kami paparkan.
Saya sebagai moderator mewakili semua anggota kelompok kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.